Ya, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi, masih bersama dengan Mas Al Araf di sini, Pak Supyadi dan juga Pak Fuad Basya di telepon. Nah, kita berbicara mengenai apa yang disampaikan oleh, saya punya informasi di sini, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto di Istana Kepresidenan waktu tanggal 19 Mei kemarin mengatakan bahwa Presiden melakukan kajian terutama berdasarkan Undang-Undang TNI yang secara eksplisit menegaskan penempatan prajurit perwira TNI di luar struktur TNI terbatas hanya di 10 kelembagaan seperti yang di Undang-Undang tadi. Nah, di sisi lain ada operasi militer selain perang, tugas pembantuan yang bisa dilakukan TNI. Rencananya ini mengkaji keterlibatan TNI masuk ke lembaga-lembaga sipil, akan menerbitkan peraturan Presiden agar keterlibatan TNI tidak menciderai reformasi TNI yang selama ini telah diperjuangkan. Mungkin tanggapan Mas Al-Araf dulu. Ya, saya rasa kalau rambu yang tepat untuk melihat keterlibatan itu adalah Undang-Undang TNI. Jadi bukan melalui peraturan Presiden. Gitu. Itu yang pertama. Artinya menurut saya keliru kalau kemudian mencoba menarik pelibatan TNI dalam ranah sipil diatur dalam Perpres. Karena sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang TNI. Mana yang boleh, mana yang tidak. Yang kedua, sebenarnya juga dalam konteks tujuan untuk perbantuan TNI, yang dibutuhkan bukan peraturan Presiden, tetapi kita membutuhkan Undang-Undang Perbantuan TNI. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI 34 2004 sebenarnya menjelaskan dalam operasi militer selain perang, mereka membutuhkan payung hukum yang disebut dengan Undang-Undang Perbantuan TNI. Dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur bahwa perlu diatur perbantuan TNI itu dalam kerangka operasi selain, dalam membantu kepolisian khususnya pemerintah. Jadi bukan Perpres. Nah, artinya kehadiran isu Perpres ini harus jelas duduk perkaranya. Mau mengatur perbantuan itu salah, bukan Perpres, harus melalui undang-undang. Mau mengatur pelibatan TNI dalam ranah sipil bukan melalui Perpres, tapi sudah diatur dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Maka jadi untuk apa? Jadi untuk apa gitu. Nah, yang kedua menurut saya gini, soal upaya menarik TNI dalam konteks ranah sipil ini kan mula-mula dalam peribut KPK, Polri. Menurut saya itu sesuatu yang berbahaya. Ya, upaya institusi seperti KPK yang lagi vis-a-vis dengan si kepolisian, lalu kemudian mencoba menarik TNI dalam pertarungan politik, pertarungan itu menurut saya sesuatu yang salah gitu. Karena menurut saya ketika ada problem relasi hubungan KPK Polri, permintaannya bukan ke TNI untuk membantu dalam menghadapi persoalan dengan kepolisian, tapi permintaannya ke Presiden selaku kepala negara. Jadi lagi-lagi menurut saya ada yang salah dalam konstruksi kita dalam bangun hubungan antar kelembagaan itu. Oke, kita ke Pak Fuad Basya terlebih dahulu. Pak, TNI merasa ditarik-tarik nggak sih, Pak? Begini, saya katakan gini ya, berkali-kali mungkin ada upaya orang untuk menarik, tapi TNI konsisten bahwa kita tidak akan pernah tertarik gitu, tidak pernah akan mau ditarik. Makanya kita akan mengikuti aturan perundang-undangan seperti saya sampaikan tadi. Apabila memang merasa ada lembaga-lembaga di luar 10 lembaga itu menghendaki adanya anggota TNI di sana, maka kita harus konsisten bahwa itu bukan lagi yang masuk itu bukan TNI. Yang masuk itu adalah orang-orang yang apakah dia menjadi PNS atau orang-orang pensiunan yang tadinya dia dari TNI. Yang tidak ada hubungan kelembagaan sama sekali dengan TNI. Jadi apapun permasalahan mereka di dalam itu adalah permasalahan mereka pribadi nanti. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa personel-personel TNI diminta oleh lembaga-lembaga itu, dan kami yakini dan memang itu yang kami tuntut, bukan untuk mengamankan lembaga itu dari hal-hal yang lain, tidak. Tapi kami ingin di sana itu bahwa keberadaan mereka di sana dituntut dari kinerjanya mereka, disiplinnya mereka, tanggung jawabnya mereka, kemudian kerelaan berkorbannya mereka. Dasar itulah yang kita minta kepada lembaga-lembaga itu untuk menarik anggota TNI, bukan dengan dasar untuk mengamankan lembaga itu dari hal-hal yang sifatnya ketidakamanan gitu. Oke. Ya. Nah, ini sedikit ke Mas Al-Araf dulu. Kenapa ya? Maksudnya sipil menarik-narik TNI, apakah memang sipil kekurangan sumber daya, tidak mampu lagi atau gimana Anda lihat nih? Dalam konteks yang mana nih? Dalam konteks kasus KPK Polri? Itu dulu boleh. Nggak apa-apa, kan banyak ya, bukan cuma KPK aja. Ya, menurut saya gini, persoalan TNI dan pelibatannya itu sebenarnya bukan hanya bisa dilakukan kalau itu atas perintah Presiden dan harus berdasarkan undang-undang. Presiden juga nggak semena-mena, mentang-mentang sebagai otoritas sipil bisa libatkan TNI di kementerian ini, kementerian itu di luar dari yang 10 tadi. Itu nggak bisa gitu. Tetap harus berpacu pada undang-undang. Nah, memang saya nggak paham kemudian mengapa kementerian-kementerian tersebut juga KPK mencoba menarik TNI di dalam satu realitas
pekerjaan mereka gitu ya. Menurut saya mungkin mereka nggak memahami tentang Undang-Undang TNI 34 2004, atau mungkin mereka merasa seperti KPK ya, mungkin dengan menarik TNI bisa kemudian memperkuat dalam bertarung dengan Polri. Menurut saya itu sesuatu yang salah dan bisa celaka dalam konteks tata hukum di Indonesia karena melanggar Undang-Undang TNI itu sendiri. Gitu. Kalau Pak Supyadin punya tanggapan apa? Ya, jadi begini ya, dalam Undang-Undang TNI itu ada tugas di luar perang ya. Ya. Itu ada 14. 14 ini sampai hari ini menurut saya belum semua diimplementasikan dalam bentuk peraturan pelaksanaan. Contoh ya, 14 tugas itu misalnya menanggulangi terorisme. Sampai hari ini kan tidak. Kan gitu. Kita mau nanggulangi aja seolah-olah itu tugas kepolisian kan. Padahal ada. Tetapi karena undang-undang itu belum ada, termasuk tadi perbantuan kepada kepolisian. Terus juga undang-undang kepolisian mengatakan apabila Polri tidak mampu, maka bisa meminta bantuan perkuatan militer. Sampai hari ini belum ada juga. Bagaimana mekanismenya, kan gitu. Yang namanya tidak mampu itu apa ukurannya? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ketika TNI akan melakukan tugas-tugas di luar perang, ya, itu memang kemudian muncul masalah. Padahal itu ada dalam ini kan. Soal berkaca lebih ke situ ya. Salah satu contoh saya lihat yang nomor 14 ya, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Ketentuan sebagaimana disebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Ingat, kebijakan presiden ya, tapi harus keputusan politik negara. Di mana ini? DPR. Keputusan politik negara itu harus dibicarakan di DPR. Itu korelasinya ya. Ya, sehingga disitulah dibuatlah undang-undang pelaksanaannya bagaimana itu. Oke, kita ke Pak Fuad Basya. Pak, tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Al-Araf dan juga Pak Supyadin, silakan. Ya, saya berkali-kali saya sampaikan itu tadi, bahwa masuknya TNI ke dalam suatu lembaga bukan merupakan suatu institusi yang masuk ke lembaga itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, TNI konsisten mempersiapkan personel-personelnya apabila dibutuhkan, harus yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, keberadaan TNI di dalam itu bukan dalam rangka mengamankan lembaga itu, tapi adalah dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga itu sendiri. Kemudian permintaan-permintaan yang disampaikan ke TNI, saya kira mungkin masyarakat juga melihat ya, dan lembaga-lembaga itu sendiri melihat bagaimana kinerja TNI, bagaimana konsistennya TNI terhadap reformasi yang sudah ada dan kita sudah berjalan. Dan ini kan terbukti ya, dari 3 kali kami lihat itu dari survei-survei ya, yang pertama itu dari Indobarometer ada, kemudian dari LSI ada, 4 bahkan dari Poltreking ada, kemudian yang terakhir kemarin itu juga dari Kompas juga ada, yang menyatakan bahwa lembaga negara sekarang yang sangat dipercaya dan sangat diyakini, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan diharapkan rakyat adalah TNI gitu loh. Nah, mungkin dasar inilah membuat rakyat akhirnya pengen kepada TNI. Nah, itu kita berharap seperti yang disampaikan Pak Muldoko, bagaimana rekan-rekan kita dari institusi sipil atau personil sipil untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga rakyat betul-betul meyakini bahwa mereka-mereka memang itulah yang diharapkan oleh rakyat, apa yang mereka kerjakan gitu. Nah, saat ini rupanya kan semua masih lari kepada TNI. Dan sekali lagi tidak pernah ada TNI sekalipun mengajukan kita permintaan-permintaan untuk kita masuk ke satu lembaga, itu tidak pernah ada. Kita selalu diminta. Nah, Panglima TNI selalu mengatakan itu, bahwa semua asal sesuai dengan aturan perundang-undangan kita akan ikuti. Karena Panglima juga sering mengatakan bahwa di dalam jiwa dan darah setiap prajurit profesional itu mengalir kepedulian sosial yang sangat tinggi. Artinya apa? Apabila ada institusi-institusi atau masyarakat atau penduduk kita yang mempunyai permasalahan-permasalahan sosial atau ketidakmampuan atau kekurang kinerjaan, TNI akan peduli di sana. Makanya Panglima mengatakan siapapun akan kita bantu, asal demi untuk kepentingan bangsa dan negara secara Indonesia. Asal jangan membawa-bawa TNI ke masalah ranah politik itu. Itu udah konsistensi kita. Jadi kita tidak akan pernah mau apabila dibawa-bawa ke sana. Berarti bukan percaya diri untuk kembali ke ranah politik ya Pak ya?
Oh, tidak akan pernah kita Comeback lagi. seperti itu? Kita tidak akan mau mengulangi permasalahan-permasalahan yang dulu berakibat nama TNI jatuh padahal bukan karena kita. Karena TNI adalah institusi yang paling taat azas, taat hukum, taat aturan. Berkali-kali saya sampaikan itu. Baik. Kita akan masuk pada tempat-tempat yang memang kita diharapkan oleh pemerintah, kita diharapkan oleh masyarakat. Dan tidak pernah TNI mengajukan diri misalnya untuk masuk suatu lembaga, itu tidak akan pernah. Karena kita mencoba untuk konsisten dengan aturan yang ada. Dan ini konsistensi yang sudah kita jalankan selama ini, inilah yang membuahkan hasil seperti sekarang. Akhirnya rakyat semua menganggap apa-apa itu hanya bisa diselesaikan oleh TNI gitu. Baik. Terima kasih Pak Fuad Basya, Kapus Pen TNI sudah bergabung bersama dengan Berita 1 TV. Terima kasih, Dek. Terima kasih, untuk Mas terima kasih, Pak Araf dan Laraf. juga Pak Terima kasih, Pak Supyadin. Supyadin. Kita tahan dulu untuk segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali.